Buat kalian yang sebentar lagi mau lahiran, gimana cara bedain kontraksi asli dan kontraksi palsu? Kontraksi asli artinya kontraksi yang nanti membantu persalinan supaya bayinya keluar. Jadi kita bedakan frekuensi, durasi, dan intensitas dari nyerinya. Kalau misalnya perut kalian kenceng, ya kencengnya mungkin kayak menstruasi, tapi di seluruh perut, dan munculnya cukup sering, teratur, semakin lama semakin sering, semakin teratur, dan juga durasinya semakin lama semakin panjang, bisa jadi itu kontraksi asli. Ya, jadi perutnya kenceng, kayak diremes gitu, kayak menstruasi, tapi makin lama makin sering dan semakin kuat, semakin panjang durasinya. Kalau kontraksi palsu, itu memang mulai muncul di usia kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga, lebih sering di trimester ketiga. Biasanya perutnya kencengnya ini nggak peraturan, 30 menit sekali, kadang 1 jam muncul, 45 menit, kadang muncul, kadang nggak, begitu. Jadi itu cara bedainnya. Kenapa ibu hamil tidurnya wajib harus miring kanan atau miring kiri? Jadi sebenarnya kalau posisi tidur ketika usia kehamilan masih kecil, di bawah 5 bulan mungkin, ini nggak ada masalah. Kalian mau tidur miring atau tidur terlentang nggak ada masalah, karena memang tidak ada pengaruhnya. Tapi ini akan berpengaruh ketika usia kehamilan sudah semakin besar, 5 bulan ke atas. Ya, di mana sebenarnya di belakang rahim ini ada pembuluh darah besar. Ini ibaratnya rahim ya, ada pembuluh darah besar, yang mana jika kalian tidurnya terlentang ketika hamil sudah gede, bayi udah berat, tidur terlentang efek gravitasi ini bisa ketindih pembuluh darahnya. Ini bahaya banget, padahal ini yang menghubungkan darah ibu ke janin, mensuplai oksigen dan juga nutrisi. Makanya kenapa ketika hamil besar wajib tidurnya miring, bagusnya tidur miring kiri atau miring kanan, supaya nggak ketindih. Jadi kalian bisa tidurnya begini kalau terlentang. Jadi ini nggak sampai ketindih oleh rahim yang sudah tambah gede dan juga bayi yang sudah tambah berat. Hai Moms, buat kalian yang sebenarnya mau lahiran, ini penting nih, informasinya harus kalian catat. Paling sering yang ditakutkan untuk moms yang melahirkan secara normal adalah takut kalau nanti ada robekan kemudian harus dijahit. Sebenarnya terjadinya robekan ini banyak penyebabnya ya. Bisa karena ukuran bayi yang terlalu besar atau cara mengejan yang tidak benar. Saya kasih tips ya gimana cara mengejan yang benar saat lahiran normal sehingga meminimalisir terjadinya robekan pada jalan lahirnya. Tips yang pertama adalah mengejanlah jika sudah terjadi pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap kita ibaratkan biasanya pembukaan 10 atau pembukaan 10 cm, di mana kepala bayi ini sudah hampir keluar. Jadi jangan mengejan dulu kalau misalkan pembukaannya belum lengkap, meskipun kadang-kadang perut kalian sudah kenceng, sudah sakit banget, kayak pengen BAB. Ini tahunya gimana pembukaannya? Biasanya dilakukan pemeriksaan dalam ya, oleh bidan atau dokternya ketika persalinan. Resikonya jika kalian mengejan sebelum pembukaannya lengkap, ya selain terjadi robekan pada jalan lahirnya, juga resiko kepala bayinya nanti bisa jadi lonjong begitu. Tips yang kedua adalah mengejanlah ketika kontraksinya sudah muncul ya moms. Jadi biasanya ini diberi aba-aba sama bidan atau dokternya. Jadi tunggu perutnya kenceng, keras ya. Sudah pembukaan lengkap kan sebelumnya. Kemudian perutnya kenceng, keras. Itu biasanya disuruh ngedan ya. Kalau misalkan belum muncul kontraksi, itu biasanya akan rentan sekali terjadi robekan. Karena kontraksi itu juga sebenarnya membantu ya untuk mendorong. Selain moms mengejan juga kontraksi itu membantu mendorong supaya kepala bayinya mau turun. Kemudian pastikan posisi kalian benar. Jadi sebenarnya posisi lahiran itu ada banyak ya. Ini salah satunya adalah posisi litotomi, di mana moms posisi berbaring atau setengah duduk dengan kakinya diangkat ngangkang seperti ini. Ada juga yang posisi duduk seperti ini. Sebenarnya ini disesuaikan dengan kenyamanan kalian aja atau sesuai instruksi dari bidan atau dokternya. Nah kalau posisi seperti ini, moms benar-benar saat mengejan itu dagu harus nempel ke dada. Jadi kakinya kan diangkat ya pakai lengan. Tangannya ini bisa di atas ini atau di bawah lipatan lutut. Kemudian diangkat, ngangkang. Leher ini harus nempel seperti ini. Melihat ke arah perut. Jadi pas ngeden itu, kepalanya harus nunduk seperti ini. Ini sangat efektif untuk mendorong bayi. Dan moms harus pakai nafas yang ada di perut. Jadi dorongannya itu di perut, bukan di leher. Biasanya kalau dorongan di leher kelihatan banget ya. Nanti wajahnya merah, seperti itu kayak di sinetron itu ya. Tapi moms kalau dorongannya lewat perut, seperti orang BAB itu lebih bagus. Mengurangi risiko terjadinya robekan. Tips berikutnya, jangan ngangkat pantat ketika moms mengejan. Ini biasanya sering Siapa dari kalian ibu yang sedang hamil, udah hamil besar, bentar lagi mau lahiran, pengennya sih lahiran normal, tapi takut kalau itunya robek, kemudian dijahit. Gimana sih tipsnya lahiran normal supaya itunya nggak robek dan nggak perlu dijahit? Yang pertama, kalian mulai belajar pijat perineum. Perineum itu sebenarnya adalah jarak antara
miswi dan juga dubur kalian. Lakukan pijatan ini 3-4 minggu sebelum HPL atau sebelum lahiran kalian. Ya, lakukan setiap hari, mungkin sehari 2 kali atau mungkin sehari sekali. Caranya gimana? Pakai jempol ya. 2 jempol begini, kemudian ditekan ke dalam miswi ke arah bawah. Mungkin dicuci dulu tangannya ya, harus bersih pakai sabun. Kemudian kukunya dipotong ya supaya nggak sakit. Dikasih minyak ya, minyak zaitun misalnya supaya nggak keset ya, agak licin. Lakukan pijatan ini perlahan. Ini tujuannya apa sih? Supaya otot perineum yang memisahkan miswi dan juga dubur itu lentur. Biasanya robekan terjadi di sana. Kalau sering dipijat, biasanya ototnya lebih lentur. Nanti kepala bayi lewat, lebih mulus, nggak sampai bikin robekan. Yang kedua, perhatikan posisi saat mengejan. Ini salah satu jenis atau posisi yang enak nih. Setengah duduk, kakinya agak ngangkang. Sebenarnya posisi lahiran ini macam-macam. Intinya sih ikuti instruksi dari bidan atau dokter kandungan kalian waktu persalinan. Ya, mungkin emang sih nyeri banget luar biasa, namanya ibu melahirkan. Rasanya luar biasa, tapi ini setidaknya membantu supaya meminimalkan resiko robekan. Nah, kemudian kalau terlanjur robek gimana? Ya tergantung lagi robekannya seluas apa. Nggak semua robekan ini perlu dijahit ya. Tapi kalaupun perlu dijahit ya nggak apa-apa. Yang penting dirawat dengan bersih ya, biarkan dia lukanya kering secara alami. Nah, mungkin ada tipsnya buat yang habis lahiran ada robekan yang harus dijahit. Konsumsi makanan yang tinggi protein, salah satunya seperti ikan gabus. Ikan gabus ini bisa kalian olah, digoreng, direbus, dikukus, sukanya kalian. Karena ikan gabus ini makanan tinggi protein, tinggi juga albumin yang bagus untuk proses penyembuhan luka kalian. Konsumsi tiap hari habis lahiran, pastinya luka cepat kering. Halo semuanya, tahukah Anda bahwa setelah melahirkan, baik secara normal ataupun sesar, tubuh kita perlu namanya pemulihan. Ada beberapa hal yang nggak boleh loh kalian lakukan setelah melahirkan, baik itu normal ataupun sesar. Yang pertama adalah diet. Ya sebenarnya kalau mau diet boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu ekstrim. Artinya bahwa sebenarnya kalau habis melahirkan, baik itu normal ataupun sesar, tubuh kalian tuh perlu nutrisi yang bagus sebagai sumber tenaga dan juga menunjang pemulihan tubuh kalian setelah melahirkan. Makanya sebaiknya jangan terlalu diet ekstrim. Apalagi kalau misalkan kalian menyusui, ASI. Itu kalau misalkan diet terlalu ekstrim juga bisa mengurangi ya nutrisi dari ASINya. Bukan berarti produksinya, tapi nutrisi atau kualitas dari ASINya. Makanya jangan diet terlalu ekstrim. Kemudian yang kedua adalah berhubungan intim. Loh, kok nggak boleh kenapa? Tentunya setelah melahirkan ada yang namanya masa nifas. Masa nifas ini sebenarnya ada waktu di mana pemulihan tubuh kalian, hormon kalian, kemudian organ reproduksi kalian kembali normal seperti sebelum hamil. Ini perlu waktu, biasanya juga pada masa nifas pun masih ada keluar darah, flek-flek seperti itu, darah-darah kotor. Makanya pada waktu masa nifas setelah melahirkan itu jangan berhubungan intim. Apalagi mungkin habis lahiran, baik itu normal atau sesar ada lukanya. Biasanya luka juga perlu waktu ya, seminggu, 2 minggu, atau bahkan 3 minggu untuk pemulihan. Apalagi kalau sesar, biasanya pemulihannya lebih lama. Ya mungkin bagian luarnya seminggu, 2 minggu sudah kering, tapi untuk bagian dalam perlu waktu, paling nggak 4-6 minggu. Makanya jangan langsung berhubungan intim dulu. Kalau kita ngomongin luka setelah melahirkan, tentunya ada caranya ya supaya luka ini cepat kering. Tahukah kalian manfaat dari ikan gabus? Ikan gabus jika kalian konsumsi setelah melahirkan rutin setiap hari, bisa membuat luka kalian lebih cepat kering. Karena dalam ikan gabus itu ada protein dan juga tinggi albumin. Mungkin agak repot kalau misalkan konsumsi ikan gabus belum beli di pasar atau mungkin belum ngolahnya, belum masaknya.